Halo semua, jadi kali ini saya akan membahas pertama tentang jalur rempah dan jalur sutra. Jadi mengapa dalam jalur perdagangan itu disebut dengan jalur rempah? Disebut dengan jalur rempah karena sebenarnya yang lebih dahulu membentuk jalur tersebut adalah daya tarik rempah-rempah Nusantara, di mana merupakan jalur yang bermula dari pencarian rempah-rempah yang tumbuh di pulau-pulau Nusantara di bawah menuju dunia luar. Hal ini disebabkan daya tarik rempah sebagai komoditas utama perdagangan. Dan mengapa tidak disebut dengan jalur sutra? Nah, jalur sutra ini merujuk pada jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Tengah dengan Asia Selatan. Sedangkan jalur rempah menuju pada jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Cina, India, dan Timur Tengah. Sehingga jalur tersebut bukan merupakan jalur sutra melainkan jalur rempah. Akibat hal tersebut, jalur rempah tersebut menjadi salah satu pusat perhatian bagi bangsa-bangsa lain yang ingin memperebutkan dan ingin menguasai serta mengambil rempah-rempah tersebut. Salah satu efek yang terjadi dari perebutan tersebut adalah jatuhnya kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel tersebut diperebutkan oleh Raja bin Saitung dari Romawi Timur dan dijajah lagi oleh Turki dari Raja Mehmed II. Mereka merebut kota Konstantinopel karena kota tersebut memiliki letak yang sangat strategis dan juga berada di jantung pusat perdagangan antara Asia dengan Eropa, dan karena itulah banyak negara yang ingin merebutkannya karena dengan merebut kota tersebut mereka dapat menguasai perdagangan utama antara benua. Terdapat beberapa bangsa yang telah menjelajahi serta mencari rempah-rempah melalui jalur rempah tersebut. Salah satunya bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang dari bangsa-bangsa tersebut. Yang pertama, bangsa Portugis. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia dan melakukan hubungan perdagangan. Bangsa Portugis melakukan pelayaran untuk menemukan daerah sumber daya alam, bahan perdagangan. Portugis telah berulang kali mendapatkan perlawanan dari bangsa Melayu dan Maluku hingga pada tahun 1512 Portugis berhasil mencapai Ternate yang kemudian memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Selanjutnya bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol ini mencari penghasilan rempah melalui Samudra Atlantik pada penjelajahan datang ke Indonesia, tepatnya di Maluku pada tanggal 8 November 1521. Namun kedatangan bangsa Spanyol di Maluku ditentang oleh Portugis yang telah datang terlebih dahulu, hingga akhirnya Ternate yang dibantu oleh Portugis keluar sebagai pemenang, dan akibat kekalahan itu sejak tahun 1535 bangsa Spanyol mulai tersisih dari persaingan memperebutkan dominasi perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa alasan Portugis dan Spanyol datang ke daerah timur. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel, lalu semangat menaklukkan Islam di seluruh dunia, semangat 3G, perkembangan ilmu pengetahuan, contohnya Kompas, buku yang berjudul Keajaiban yang Tersembunyi di Dunia Timur yang diciptakan oleh Marco Polo yang sebelumnya telah menjelajahi dunia dan menulis buku tersebut, dan yang terakhir teori yang menyatakan bumi bulat atau teori Copernicus.
Setelah perjalanan yang begitu lama, akhirnya kedua bangsa tersebut, yaitu bangsa Spanyol dan bangsa Portugis, melakukan sebuah perjanjian kesepakatan untuk menjelajahi samudra, yaitu Perjanjian Tordesillas. Isi perjanjian tersebut adalah pelayaran di bagian barat yang akan dimiliki oleh Spanyol, sedangkan di bagian timur akan dimiliki oleh Portugis, di mana negara dan lain sebagainya akan menjadi kekuasaan pada masing-masing bangsa tersebut. Namun Maluku menjadi tempat pertemuan keduanya setelah mereka mulai memisahkan dan membagi wilayah mereka, sehingga membuat kedua bangsa tersebut harus melakukan perjanjian lagi yang disebut dengan Perjanjian Saragossa. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa pembagian wilayah bagi Portugis di bagian arah Brazil sampai Maluku, sedangkan Spanyol ke arah Meksiko sampai Filipina. Selanjutnya kita akan beralih pada latar belakang Belanda. Nah, awalnya terjadi pemberontakan yang dilakukan Belanda terhadap kekuasaan Spanyol yang berlangsung hampir 80 tahun lamanya. Belanda akhirnya berhasil merdeka dari penjajahan Spanyol. Tokoh utama perjuangannya yaitu William F. Orange. Hal ini membuat Spanyol dan Portugis berhasil disatukan oleh Raja Philip dari pimpinan Spanyol. Penyatuan kedua negara tersebut, Belanda tidak dapat membeli rempah-rempah yang ada di kota Lisbon karena merupakan wilayah Spanyol. Hal ini membuat Belanda berinisiatif mencari daerah penghasil rempah agar perdagangannya kembali lancar. Selanjutnya kita akan mengenai kolonialisme dan imperialisme. Pertama, kolonialisme. Kolonialisme itu sendiri merupakan penguasaan suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud memperluas negara tersebut. Terdapat beberapa jenis kolonialisme. Kolonialisme eksploitasi. Kolonialisme eksploitasi merupakan paham kolonialis untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan maksud mengeksploitasi sehingga dapat memeras tenaga para penduduk pribumi. Yang kedua, terdapat kolonialisme deportasi. Kolonialisme deportasi merupakan paham penguasaan daerah untuk mendeportasi umumnya dari pidana yang melanggar hukum seperti memberi ejek cerah atau menjaga nama kerajaan. Yang ketiga, kolonialisme penduduk. Kolonialisme penduduk adalah kolonialisme yang mengakibatkan penduduk pribumi mendesak dengan melakukan migrasi. Yang keempat, kolonialisme transmigrasi. Kolonialisme transmigrasi merupakan kolonialisme di mana menampung kepadatan penduduk akibat ledakan demografi. Lalu yang terakhir terdapat kolonialisme sekunder, yaitu kolonialisme yang memandang suatu wilayah yang tidak menguntungkan negara Inggris tetapi dipertahankan untuk kepentingan strategis kolonialisme. Selanjutnya kolonialisme sekunder yang biasa berwujud pangkalan sementara baik berupa pangkalan dagangan maupun pangkalan militer. Selanjutnya saya akan membahas tentang imperialisme. Imperialisme itu sendiri merupakan sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Terdapat beberapa jenis imperialisme. Yang pertama, imperialisme kuno. Imperialisme kuno adalah imperialisme yang berlangsung pada zaman kuno sampai revolusi industri. Imperialisme ini menekankan perluasan wilayah suatu negara melalui penaklukan negara lain. Yang kedua, imperialisme modern. Imperialisme modern adalah imperialisme yang berlangsung setelah revolusi industri pada abad ke-19 sampai akhir Perang Dunia Kedua yang tujuannya untuk
penguasaan bahan baku industri, dan perluasan wilayah pasar untuk memasarkan hasil industri. Dan yang terakhir, terdapat imperialisme ultramodern. Imperialisme ultramodern adalah imperialisme yang berlangsung setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Imperialisme ini menekankan penguasaan mental, ideologi, dan psikologi suatu negara kepada negara lain. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.